Enggak, aku sebenarnya nggak pernah masak di Oh, rumah. nggak pernah masak? Nggak pernah masak. Jadi tinggal tunggu. Susah aja mikir sama ngomong. Susu mana sih? Susu. Saya punya boleh diumpetin aja nggak? Halo, hari ini kita bakalan masak bareng di dapur kesayangan by Brera, Smack, and Quadra. Tapi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat terkenal. Nah, coba kita panggilkan teman baik kita, Chef Michelle Wee. Hai. Oke, ini chef kita yang hari ini bakalan masak bareng. Jadi menu hari ini, acaranya nih, kita mau masak Swedish meatball. Siapa yang pilih menunya tuh? Kak? Yang pilih bukannya lo ya? Oh, gue sih yang pilih. Ya, jadi kita mau bikin Swedish meatball, tapi ada dua jenis ya. Yes, Ada dua jenis, yes, artinya yes. you're gonna create your own signature Yes. Swedish meatball. Mhm. Ya, kalau saya sendiri, I'm the amateur type, jadi aku akan bikin semuanya yang cepet-cepet ya, gampang-gampang aja, tapi akhirnya nanti kita akan tes ya, enakan Oke. siapa ya. Ini juga aku sebenarnya belum pernah bikin, jadi hopefully hasilnya bisa enak ya, bisa sempurna ya. Masa bisa nggak enak? Gak bisa sih, pasti Nggak enak. bisa, saya enak ya? Iya, pasti enak. Pede banget. Oke, terus Oke. kira-kira berapa lama kira-kira bakal bikin? Karena aku bikin selainya dari nol, dagingnya juga dari nol. Ini kita masih pakai daging utuh ya. Nanti aku akan mince juga. Mungkin 45 minutes. 45 minutes bisa ya? Hopefully bisa Oke, selesai. dan pasti enak. Pasti enak. Kalau nggak enak, pura-pura enak. Pura-pura enak ya, nggak ketahuan di kamera. Oke. Yalah, Oke, oke, kita should we bisa start? langsung mulai aja ya. Oke. Alright, ingredients yang kita pakai semua sama, bedanya cuma dikit. Yang beda ini nih, Bedanya saya cuma pakai Bedanya banyak. dikit, dikit. Ini saya pakai daging gilingnya ini, ya, udah digilingin. Lalu nih sausnya udah pakai beli jadi, telur. Ini bumbu dasar putihnya udah dikerjain juga, udah jadi tinggal cemplung-cemplung semua. Nih bawang bombay sama bumbu coklatnya. Yang lain sama, yang lain sama. Yang ini doang yang beda. Oke. Ya kan kalau Michelle apa sih bedanya? Kalau aku nanti aku pakai tenderloin, nanti akan tinggal kita mince pakai smack ya. Terus untuk slice strawberry-nya, ini aku ada fresh strawberry, kita tinggal masak pakai sedikit gula and lemon juice. Terus ya perbawangan duniawi ya untuk dicampurin ke si daging. Terus apa lagi ya? Oh, for the brown sauce, aku akan make from scratch. Ini ada fresh milk, heavy cream, cooking cream, mustard, and ya banyak perbumbuan duniawi juga. Dari putih bisa jadi coklat ya? Dari putih bisa jadi coklat. Oke. Kita sulap. Ya, siap. Oke. Sama bedanya, saya pakai nih contekan ya. Oh, baik. Kalau Pasti saya lo- pakai filling aja. Pakai filling, oke. Come on. Oke, ini langsung kita mince. Campurkan tepung roti. Oh, panko. Seberapa? Oh. Tell me to stop. Oh, 30 gram. Oke, so kita akan chop dulu stroberinya. Ini katanya aku boleh langsung chop di atas meja ya Pak ya? Boleh dong. Boleh. Saya udah sering situ. Nggak akan ngechop. lecet, nggak akan baret. Buktikan. Buktikan, Bisa langsung. Emang biasanya Pak Mario nggak masak di rumah atau gimana? Hobi masak atau? Biasanya kita masak untuk makanan kesehatan. Makanan Artinya- kesehatan. Bukan makanan kesehatan. Kan habis program penurunan berat badan. Jadi Oh, iya. sekarang maunya agak-agak clean Healthy. eating. Sok-sokan. I see. Malah kemarin baru batagor juga sih. Oh, jadi karena makan sehat, jadi masak sendiri. Iya. Masaknya kan sekalian di sini karena memang udah ada di sini kan. Jadi tinggal tunggu.
Gue susah ya. Nggak bisa ya ngomong. Nggak bisa ngomong sambil ngerjain beginian. Ini stroberi cakep banget. Wanginya manis. Parmesan berapa banyak, Cel? Sebenarnya parmesan itu kebanyakan juga nggak masalah karena dia rasanya cuma gurih dan asin. Oke. Jadi kalau orang kaya biasa pakai banyak kan. Oh iya, untung saya kaya ya. Banyak, karena mahal banyak kan kalau kita parmesan lanjutkan. Iya gitu. Biasa kalau master chef disuruh kasih timer berapa lama ya? Kalau kita pernah master chef kan? Iya. Yang tahun berapa tuh? Tahun 2023 ya? 2023 deh. 2023. Itu filternya gimana sih masuk master chef? Kita online audition. Online audition, terus kalau misalkan lolos, baru kita lanjut ke tahap dipanggil ke sana, dipanggil ke RCTI-nya untuk masak di sana. Audition online tuh bagaimana? Kita bikin video masak, kayak gini nih, video masak 5 menit kirim. Oh gitu. Iya. Tapi tidak, artinya dia nggak audisinya nggak berdasarkan rasa masakan ya dong? Tidak, berdasarkan looks makanannya. Oh, looks makanannya. Jadi dan looks yang ngomong saya rasa sih. Oke, jadi penyajian chefnya dan makanannya. Yes. Oke. Gitu. Terus pas itunya, pas lagi di master chefnya, challenge-nya apa? Sebenarnya challenge-nya banyak, kayak tiap episode kan challenge-nya beda-beda. Kadang kayak ada challenge kambing. Kalau kambing kayak kambingnya didatengin tuh 1 ekor. Kita berebutan bagian kambing yang ada di situ. Berebutan bagian. Oh, maksudnya parts yang buat dimasaknya. Iya, parts yang buat dimasak. Terus kita baru kalau udah dapat parts ini kita baru mikir kan mau dimasak apa. Jadi kita nggak bisa tuh kayak misalkan mau bikin kambing gulai, tapi ternyata dapatnya kepala kambing gitu. Bisa juga sih dibikin gulai. Tapi kayak kita kadang ada kejutan-kejutan seperti itu di sana. Oh, ya kalau nggak sesuai ekspektasi kita mesti improvise dong. Benar, bahan yang ada. benar berdasarkan bahan yang ada. Kadang juga kayak misalkan ulang tahun Jakarta, challenge-nya dessert Jakarta gitu. Dan timingnya beda-beda. Kadang kayak ada yang 60 menit, kadang ada yang cepet-cepetan juga pernah. Aku paling cepet tuh waktu itu. Oke. 15 menit aku selesai masak bikin tiramisu. Dapat apa kalau paling cepet? Tapi sayangnya waktu itu katanya makanan aku kurang enak, jadi aku dibalikin. Paling cepet, tapi katanya kurang enak, jadi kayak disuruh balik ke station. Oke, bikin gitu. lagi maksudnya? Bikin lagi, tapi kayak keburu udah menit ke-20 udah ada yang selesai juga, jadi dia yang naik ke atas. Oh. Soalnya kalau kita nggak naik, kita ikut eliminasi. Yang Kamario nggak nonton MasterChef ya? Nggak merhatiin sampai sedetail itu. Ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita nggak selesai, kita ikut eliminasi yang pakai black apron itu bisa dipulangin ke rumah. Begitu. Waktu itu jurinya siapa ya? Jurinya Chef Juna, Chef Arnold, sama Chef Renata. Renata ya? Saya perlu berprogres kayaknya. Misalnya cuma ngomong atau nyemplungin salah satu. Sekarang kita mau bikin si... susu mana sih? Susu cuma situ doang? Satu bersama? Nggak apa-apa, ntar kalau kurang kita ambil. Oh, ini susu kayaknya. Saya tahu. Memang dibilang pernah program diet, pernah sampai, udah turun berapa kilo so far, Pak? 15 dalam jangka waktu? Naik turun setahun. Naik turun setahun? Ya turun, naik dikit, turun lagi, naik lagi dikit. Gitu. Soalnya aku ikut beberapa program kan. Jadinya, garam yang mana ya? Garam yang ini, Pak. Oh, ngumpet. Oh, kalau boleh tahu program apa tuh, Pak? Kayak keto diet kah atau? Yang pertama kan pakai intermittent doang, nyoba-nyoba sendiri. Oke. Cuma turun 2 kilo gitu kan. Oh, turun 2 kilo? Turun 2 kilo. Terus coba lagi akupuntur. Oke. Akupuntur turun 7 kilo. Turun 7 kilo terus naik lagi 2 kilo. Oke. Habis itu coba lagi yang terakhir TWS. Oke, tahu. TWS turun 10 kilo. Oh. Turun 10 kilo. Ya sebenarnya itu akupuntur kalau diterusin juga bisa itu. Cuma karena jauh banget waktu itu di peak. Jadi bolak-baliknya terlalu lama. Nggak bisa. Terus lu sendiri kenapa? Healthy lifestyle food? Karena memang dulu kita ngeluh ya punya turunan jadi anak gendut gitu ya. Tapi setelah semakin besar bersyukur karena kita terpaksa harus olahraga.
Oke. Jadi aku dari SMA memang suka olahraga dan dulu dietnya tuh nggak sehat. Dulu aku sempat kayak kena anoreksia and bulimia, pernah tahu? Ya, itu nggak bisa gemuk gitu mah? Bukan nggak bisa gemuk, kita takut makan dan kita selalu merasa badan kita gemuk. Gitu. Nah, bulimia bukannya muntah-muntah mulu? Iya, bukan muntah-muntah mulu, dimuntahin justru. Dimuntahin. Karena kita takut gendut gitu. Nah, terus semakin besar kayak nggak bisa gini terus nih. Kita harus memang ngubah lifestyle gitu. Tapi emang makanan apa yang kita makan tuh sangat berpengaruh sih. Terhadap ini badan ya, komposisi badan kayak fat, water, muscle, dan lebih gampang berat naik turun itu sangat berpengaruh. Dan masak sendiri ya memang solusi paling bagus sih. Jadi kalau masak sendiri itu ya kita kan tahu minyaknya seberapa, ya kan. Terus kayak misalkan gulanya seberapa gitu-gitu. Jadi yang menyumbang berat badan paling banyak apa? Apa yang harus dihindari? Nutrisi. Kita benar-benar harus memperhatikan nutrisi apa yang masuk ke badan kita sih. Nutrisi itu apa yang utama? Yang utama protein. Protein. That's why I came up with Yo Barbecue. Yo Barbecue itu yang brand itu lah. Iya, brand aku sama partner aku. Ya? Itu smokery protein, any kinds of protein gitu. Dan itu sebenarnya awal mulanya karena itu. Karena kita kayak cari makan protein gimana ya yang lebih variatif gitu. Masa cuman di grill, cuman dikukus gitu kan. Kayak kita smoke gitu. Sekarang aku lagi mau bikin meatballnya. Racik dulu. Apa rahasia bikin meatball yang enak? Rahasia bikin meatball yang enak. Mungkin nggak boleh terlalu keseringan diaduk dan dibejek-bejek ya. Karena sama kayak bikin kue nastar gitu. Jadi kalau misalkan tangan kita kan panas, kalau kita kelamaan pegang terus dia lama-lama adonannya kan mateng. Walaupun tidak terlihat mateng, tapi kalau kata chef gitu mateng gitu, mateng di tangan. Mateng di tangan, oke. Iya. Kenapa kalau yang di restoran yang kuning biru itu laku banget? Kuning biru? Oh, karena itu kayaknya makanan khas mereka kali ya, langsung dari Swedia. Jadi kalau sekolah masak itu inti yang dipelajarinya apa? Yang utama? Aku ngerasa kayak lebih banyak belajarnya pas magang sih. Pas magang? Pas magang justru. Magangnya di mana? Dulu di Zurich. Oke, maksudnya di restoran juga? Di restoran hotel, butik hotel lah hitungannya. Oke. Iya. Kayak mungkin langsung turun tangan ya, kayak kita belajar dari nol lah gitu, kayak dari inventory dan lain-lain. Itu artinya belajar masak ya? Apa belajar running restoran? Di mana? Yang di Zurich itu? Itu belajar, kita kan jadi cook ya, jadi kayak kita belajar masak juga di situ. Itu di hotel kan, pas magangnya kan. Iya, kita belajar masaknya juga, tapi kita juga inventory dan lain-lain juga gitu. Kayak bener-bener kayak SOP kitchen lah, semua SOP kitchen kita lakuin. Iya. Damn. Piringnya mana ya? Sini. Waduh, ngeri-ngeri juga nyobain ini. Ada yang kurang ya, apa ya? Kurang garam apa ya? Tapi udah dibentuk semua, Pak. Betul juga. Kalau nggak hex ya, jadi hacksnya apa ya? Hacksnya sausnya dibuat lebih gurih. Pokoknya dibuat make sure sausnya jangan sampai ketimpangan rasa gitu. Buat nambahin garamnya? Iya, tapi jangan diasinin juga sausnya. Tapi make sure sausnya jangan cemplang gitu, Pak. Sausnya bukan yang ini ya? Iya. Udah jadi. Tapi coba mungkin diangetin terus dirasa gitu, kurang apa. Tapi ini nuansa dapurnya cantik banget ya. Nuansa means ambience. Ambience ya? Iya. Pastinya dong. Siapa? Kitchen kita siapa kitchen?
By Brera, Schneidero by Brera. Saya udah mau selesai nih. Meatball taruh sini dulu. Sekarang mau manasin sausnya dulu. Karena saus saya udah jadi. Kalau Machel harus bikin sendiri. Yes, kalau saya juga almost done. Jadi abis ini tinggal bikin saus brown sauce ya. Oh kayaknya enakan punya lu, Cel. Kita cobain nanti ya. Oh ini Pak. My mentega. Minjem. Thank you. Masak meatballnya sudah selesai. Machel juga sausnya sudah selesai ya? Sudah. Nah, bentuknya sekilas mirip-mirip Sekilasnya kalau dari sangat luar. mirip lah, sangat Sekilasnya mirip. Rasanya nggak tahu, ntar coba aja. Sekarang kita mau plating dulu ya guys. Okay. Mau plating kan? Kita? Yes, kita plating. Kita plating. Oke, last touch buat strawberry jam aku. Kita tinggal tambahin jeruk lemon. Ini nungguin ya? Oh mulai duluan. Langsung aja. Strawberry jam. Yang paling Oke. I'm out of spoon. Oke. Oke, kita pakai ini aja. Dah. Kita pakai ini dan sedikit oregano aja deh. Oke. Dan Oke, terus gimana nih? Saya punya boleh diumpetin aja nggak? Masukin laci aja. Oke, udah kelar nih. Kita terus ngapain nih, Chan? sekarang kita cobain kali ya. Cobain masing-masing terus kita switch. Jadi gue cobain punya gue, lo punya lo ya? Iya. Oke? Boleh juga. Dibikinin. Dari untuk kalian nih. Kayak sayang gini dimakan nih. Sayang nih bos. Oh. Nggak apa-apa. Apa bedanya? Ini kamu mesti ambil bawahnya juga ya, Cel? Bawahnya apa sih? Iya, baunya sebenarnya brown sauce-nya, tapi tadi aku kayak kurang lama, kurang coklat. Menurut saya teksturnya... enakan punya lu, Cel? Enakan ya? Enakan punya lu lah. Sudah pasti lah. Oh tadi Apa Koko ya? bilang ini kurang asin ya? Bener sih. Kurang asin ya? Kurang asin sedikit. Apa yang beda ya? Sama dagingnya lebih padat. Ini lebih padat ya? Punya lo ya? Punya Koko. Lebih padat? Iya, maksudnya lebih tense. Lebih, Jadi arti gara-gara tadi ini ya? mungkin kelamaan di Emek-emek. emek-emek ya. Hmm. Tapi enak. Dijual masih bisa lah ya? Bisa kalau Bisa. Kok mikir dulu? ke kalangan keluarga. Alright. Hmm. Jadi gimana rahasianya nih? Kalau bikin meatball tips and tricks ini? Ini menurut Bapak yang enak apanya nih? I think dagingnya enak. Terus ada kalau ini apa yang bawah tadi? Brown sauce. Brown sauce. Ya, brown sauce-nya juga apa ya? Gua nggak mau pakai vocab itu lah, nggak ngerti lah ya. Tapi pokoknya enak. Oke. Kalau tips dari saya sih paling cuman jangan kebanyakan daging itu dicemek-cemek. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tepung panko, rasio tepung panko dan telurnya itu juga jangan kebanyakan gitu. Makanya tadi kenapa saya campurin dulu di mangkok terpisah baru terakhir daging tuh masuk. Karena kalau kita campurin dari awal, daging kelamaan dicemek-cemek ya itu yang bikin
tekstur dagingnya nanti juga terlalu padat, terlalu dense gitu. Oke. Terima kasih. Wrap. Thank you for watching. See you on another video. Bukannya bye. Biasanya Okay, kan and begitu. bye.